Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana ad-din wasyari'ah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi alladhina an'ama Allahu alaihim bin ni'amil mutanawi'ah, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan kajian kita tentang adab-adab salat. Masih tabarruk dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah. Qala al-musannif al-Ustadzul Habib Ali bin Hasan Baharun mata'ana Allah bi tuli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihin nafi'ati fid daraini. Amin. Rawal Bukhari an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an annahu ra'a rajulan yusalli wa la yutimmu ruku'an shalah wa la sujudaha. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Hudzaifah bin al-Yaman bahwa Hudzaifah melihat seorang laki-laki salat dan tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Jadi ada orang sholat tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Rukuk tidak ada tumakninah. Coba kameranya di ataskan dikit. Nah, rukuk itu yang sempurna seperti ini. Coba Renan dibuka Den. Ibu-ibu biar tahu ya. Jadi ruku itu yang sempurna kayak ini. Nah, ada orang itu sholat seperti ini, ya. Ini tidak sah rukuknya. Nah, kayak ini. Namanya ini inkhinas, rukuknya tidak cukup. Atau rukuk tidak tumakninah. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Gak ada tumakninah. Jadi minimal Allahu Akbar, subhanallah. Minimal paling sedikit kata-kata subhanallah. Yang sempurna Allahu Akbar, subhan rabbil azim wa bihamdi, subhan rabbil azim bihamdi, subhan rabbil azim wa bihamdi. Maka di bulan puasa hati-hati ya. Jangan sampai tarawih karena ingin cepat tidak ada tumakninah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ya itu tidak sah. Karena tumakninah itu termasuk rukun. Jadi pernah Imam Hudzaifah bin al-Yaman melihat orang tidak sempurna. Rukuknya juga sujudnya tidak sempurna. Faqala lahu Hudzaifah, "Shallaita walau mutta wa anta tusalli hadhihi shalah, mutta ala ghairi fitrati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Katanya Imam Hudzaifah, kamu ini sholat kayak ini. Kalau kamu mati, kamu sholat kayak ini, kamu akan mati atas selain agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi katanya Imam Hudzaifah, kamu ini kalau sholatnya kayak ini, kamu mati belum memperbaiki sholat kamu, belum bertobat, kamu nanti mati di atas selainnya agamanya Nabi Muhammad. Naudzubillah min dzalik. Ya panjenengan saja ya di hadapan pak bosnya atau di hadapan pejabat yang di atas jenengan. Jadi sopan. Ya Banda. Sopan. Ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qad qila innan nasa yakhrujuna minas shalah ala thalathati aqsam.
Tutup lagi deh. Sesungguhnya manusia keluar dari sholat atas 3 bagian. Dha'ifatun bi khamsin wa ishrina salatan. Ada yang selesai sholat mendapatkan pahala 25. Wa humul ladzina yukabbiruna wa yarka'una ba'dal imam. Mereka adalah yang bertakbir dan ruku setelah imam. Wa ta'ifatun bi sholatin wahidah. Ada sebagian dapat pahala 1 sholat. Wa humul ladzina yusawunahu, yaitu yang membersamai imam. Wa ta'ifatun bila sholatin. Ada lagi golongan yang seperti tidak sholat. Wa humul ladzina yusabiqunal imam, yaitu orang-orang yang mendahului imam. Jadi di sini di dalam keterangan yang ditukil dari kitab Ihya Ulumuddin ini mengambil bahwa sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian 25 derajat ya. Ini sudah saya terangkan kemarin. Memang satu riwayat mengatakan sholat jamaah itu selisihnya 25 derajat. Nah, kalau yang ikut pendapat ini, maka 3 bagian orang yang sholat. Pertama, sempurna, dapat pahala sholat jamaah. Yaitu orang yang takbir, ruku, sujud, dan gerakan-gerakan lain itu setelahnya imam. Jadi makmum itu tidak bersama dengan imam. Harus di belakangnya imam dan setelah imam. Jadi gerakannya makmum setelah imam, setelah gerakan imam. Misalnya ruku, Allahu Akbar, imamnya setelah lurus ruku sempurna, baru makmum ruku. Setelah itu imamnya i'tidal, sami Allah liman hamidah. Makmumnya baru ikut, sami Allahu liman hamidah. Imam sujud, Allahu Akbar. Dainya imam setelah sampai ke tempat sujud baru makmum turun ya. Ini orang yang jamaahnya sempurna. Paham nggih? Jangan bersama dengan imam. Kalau bersama dengan imam itu bisolatin wahidah. Sama seperti orang sholat sendirian. Imamnya ruku bersama, Allahu Akbar bersama, sami Allah liman hamidah bersama ya. Ini bukan makmum. Makmum itu adalah yang ikut imam. Jadi nunggu dulu ya. Imam ruku, setelah rukunya sempurna imam baru makmum turun. Imam sami Allah liman hamidah tegak lurus, baru makmum sami Allahu liman hamidah. Imam sujud, Allahu Akbar. Setelah dainya imam nyentuh ke sejadah, baru makmum turun, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Ini sempurna. Dapat pahala 25 derajat kalau yang ikut riwayat bahwa sholat jamaah itu lebih afdal daripada sholat sendirian 25. Kalau yang ikut riwayat 27, ya dapat pahala 27 kali lipat. Nah kalau yang bersama imam, Allahu Akbar ya, bersama dengan imam. I'tidal juga bersama dengan imam. Ini sama dengan orang sholat sendirian. Gak paham gak? Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, golongan yang tanpa sholat, yaitu orang yang mendahului imam. Ya. Imamnya belum ruku sudah ruku. Imamnya belum sujud sudah sujud. Tak tunggu di bawah saja katanya. Jangan ya, gak boleh. Makmum itu setelah sempurna gerakannya imam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sami'a ba'du andil hadis ma yurwa fil hadis sahih anhu sallallahu alaihi wasallam min qawlihi amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ay yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Setengah ahli hadis mendengar
apa yang diriwayatkan di hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dauhnya Rasulullah, sabdanya Rasulullah, amma yakshal ladzina yarfa'u ra'sahu qabla al-imam, apakah tidak takut orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam? Imamnya masih dalam sujud, sudah diangkat kepalanya yang makmum, mendahului imam. Apa tidak takut ayyuhawwilallahu ra'sa himar? Mukanya akan dirubah oleh Allah seperti mukanya himar. Wa kana yataharra raf'a ra'sihi qabla al-imam. Dan ahli hadis ini biasanya selalu mengangkat kepalanya sebelum imam. Jadi dulu itu ada seorang ahli hadis ya, orang alim. Itu biasa. Kalau imamnya itu sebelum rukuk sudah rukuk duluan. Seakan-akan dia itu paling hafal Quran. Misalnya imamnya baru inna hadza lafi suhufil ula, sudah turun. Seakan-akan oh aku sudah hafal, itu tinggal satu ayat ya. Ditunggu di bawah. Rukuk duluan. Allahu Akbar. Imamnya baru rukuk. Setelah itu i'tidal duluan. Imamnya baru i'tidal. Setelah itu sujud juga. Sujudnya duluan dari imam. Ya. Nah yang paling sering adalah imam masih sujud, dia terus duduk duluan. Selalu mendahului imam ketika dia duduk dari sujud. Wa kana yastab'idu dzalika wa annahu la yakun. Dan yang ahli hadis ini menganggap tidak akan terjadi apa yang dikatakan Rasulullah ini tidak akan terjadi. Tsumma innahu tahawwala ra'su dzalika ar-rajul ra'sa himar. Akhirnya sungguh terjadi wajahnya menjadi wajahnya himar. Jadi wajahnya ini berubah menjadi wajahnya binatang. Wa kana yuhaddisu talibin min wara'i hijab wa lam ya'lam ahadun lima waqa'a lahu. Akhirnya setelah itu karena dia itu ahli hadis, orang alim, tetap ada yang ngaji. Cuman kalau ngaji itu di balik satir ya. Jadi kalau ngajar itu ada satirnya. Santrinya, muridnya, mahasiswanya itu tidak pernah melihat wajahnya. Jadi umpama ibu-ibu ya kayak ini ya, ada tutupnya. Bismillahirrahmanirrahim, ngajar. Anak-anak sudah lengkap, sudah, tapi tidak bisa melihat wajahnya. Mengajar dari balik satir. Karena apa? Wajahnya sudah berubah jadi wajah binatang. Falamma kana min talabi minhu ba'du ma yatlubu minhu al-hadis ayyuriyahu wajhahu wa alaha alaihi fi dzalik. Maka suatu ketika ada seorang santrinya atau mahasiswanya itu minta hadis dan minta melihat wajahnya. Guru, saya ingin meriwayatkan hadis dari panjenengan dan saya ingin melihat wajah panjenengan. Wa alaha alaiki fi dzalik, maksa ya. Muridnya ini maksa, tolong guru, saya ingin melihat wajah panjenengan. Hatta arahu iyyahu. Ya udah kalau kamu maksa, tapi kamu jangan kaget. Nanti setelah melihat wajahku. Akhirnya dibuka satirnya, ternyata wajah gurunya itu seperti himar. Wa akhbarahu bima kana minhu min su'il adab ma'asyari alladhi uritha dzalikal ibtila. Maka setelah itu diceritakan, saya ini orang alim. Saya tahu kalau ada hadis dari Rasulullah, apa tidak khawatir kalau kamu itu mendahului imam, wajah kamu akan dijadikan seperti wajah binatang. Saya menganggap itu enggak akan terjadi. Saya sudah biasa kalau sholat itu selalu mendahului imam. Maka terjadi sungguhan apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini termasuk mukjizatnya Rasulullah ya. Pernah juga ada orang minum pakai tangan kiri ya. Oleh Rasulullah ditegur, kalau minum pakai tangan kanan. Akhirnya orang ini berkata, menjawab, tidak bisa ya Rasulullah, tangan kanan saya. Tangan kanan saya enggak bisa ngangkat ya. Akhirnya sungguh
Setelah itu tangannya ini yang kanan nggak bisa ngangkat lagi ya. Maka jangan sampai kita itu meremehkan hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wabil khusus masalah sholat. Kalau oleh Rasulullah dilarang makmum mendahului imam, jangan sampai kita itu kalau makmum mendahului imam kita. Paham nggih? Selain itu bisa batal sholatnya, hukumnya haram, juga ada beberapa ancaman dari Rasulullah SAW dan itu tidak mustahil untuk bisa terjadi ya. Di samping itu adalah adab kita kepada Allah ya. Kita saja misalnya upacara di hadapan atasan kita, tentunya kita akan sopan ya. Apalagi ini kita di hadapan yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita, yang beri rizki kita, harus betul-betul sopan ketika sholat. Mudah-mudahan kita oleh Allah diberikan keistiqomahan di dalam melaksanakan sholat 5 waktu wabil khusus dengan berjamaah beserta adab-adabnya. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير أحد أبر وفي قولنا منه على نعمه الحبيب ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم